Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zulfa Zakiyah. Dan saya Sri Fadila dari kelas 2A Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan alat indera pada hewan moluska dari kelas Gastropoda, khususnya pada spesies siput atau yang biasa kita sebut bekicot. Video ini dibuat untuk tugas praktikum dari mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Hajar Nur Ilmiah MM. Tujuan dari tema yang kita pilih pada praktikum ini yaitu untuk mengetahui apa saja alat indera yang ada pada bekicot. Pada dasarnya, manusia juga memiliki alat indera, namun tentu saja alat indera tersebut sedikit ada perbedaan. Nah, betul sekali Anissa. By the way, alat indera pada siput itu apa aja ya? Terus, hewan moluska itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Oke. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu moluska. Moluska berasal dari kata molis yang artinya lunak dan tidak memiliki ruas. Jadi, hewan yang termasuk golongan hewan moluska merupakan hewan yang memiliki tubuh yang lunak. Habitat dari hewan moluska berbeda-beda. Ada yang di laut, air tawar, air payau, dan ada juga yang di darat. Golongan hewan moluska diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu Amphineura, Cephalopoda, Gastropoda, Scapopoda, dan Pelecypoda. Pada video ini, kami akan menjelaskan alat indera pada hewan moluska pada kelas Gastropoda, yaitu spesies siput atau yang biasa kita sebut bekicot dengan nama ilmiah Achatina fulica. Nah teman-teman, jadi siput itu berasal dari kelas Gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu gaster yang berarti perut, sementara podos yaitu kaki. Jadi, gastropoda berarti hewan yang bertubuh lunak yang berjalan menggunakan perutnya. Nah, seperti ini pergerakan hewan bekicot dari bawah kaca. Hewan bekicot rutin mengeluarkan cairan mukosa untuk menjadi pelumas perutnya agar ia dapat berjalan menggunakan perut. Senyawa dalam lendir dapat membuat siput bergerak akrobatik, bahkan sampai meluncur di mata pisau yang tajam, siput sama sekali tidak terluka. Nah, hal tersebut karena lendir yang dihasilkan siput mengandung senyawa kompleks polisakarida predomin dengan sedikit kandungan protein. Nah, jika lendir bercampur dengan air, maka akan terbentuk slime berupa lem unik atau juga disebut dengan gel biopolimer. Lendir siput memiliki fungsi yang ganda, yaitu sebagai lem sekaligus sebagai pelumas atau lubrikan. Morfologi bekicot terdiri dari 1. Mata dan bintik mata, 2. Mulut, 3. Tentakel pendek, 4. Kaki perut, 5. Cangkang, 6. Tentakel panjang, dan 7. Kepala.
Pada waktu aktif, tubuh menjulur dari cangkok yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kepala. Pada ujung depan atau agak ke ventral terdapat mulut dan 2 pasang tentakel, di mana tentakel yang lebih panjang terdapat mata. Yang kedua, leher. Pada sisi sebelah kanannya terdapat lubang genital. Yang ketiga, kaki. Kaki ini terdiri dari otot yang kuat untuk merapat. Yang keempat, viscera yang belum begitu jelas batasnya, terdapat di dalam cangkok, berbentuk spiral, ditutupi oleh mantel. Pada bagian tepi cangkok dekat kaki mantel menjadi lebih tebal, disebut gelangan atau kolar. Di bawah gelangan ini terdapat lubang pernapasan. Rongga mantel berfungsi sebagai organ pernapasan. Dari morfologi tersebut dapat kita amati alat indera pada bekicot, yaitu 2 tentakel panjang, 2 tentakel pendek, dan 1 mulut di bagian bawah. Fotoreseptor atau tentakel panjang yang berdiri tegak. Bagian ini terdiri atas sepasang dan berfungsi sebagai penerima rangsangan cahaya. Pada bagian ini terdapat stigma atau mata pada ujung tentakel dan berbentuk bulat, serta ada juga stilus atau tungkai tentakel yang bisa memanjang dan memendek. Dapat kita lihat, jika terdapat cahaya, maka siput akan mengeluarkan tentakel yang lebih panjang, dan apabila tidak ada cahaya, maka bekicot tidak akan mengeluarkan tentakelnya yang lebih panjang seperti pada saat ada cahaya, karena bekicot hanya melihat terang dan gelap. Kemudian, kemoreseptor atau tentakel pendek yang mengarah ke bawah. Bagian yang terdiri sepasang ini berfungsi sebagai alat peraba sekaligus untuk menerima sensor kimiawi. Dapat kita lihat, jika tubuhnya diberi stimulus berupa sentuhan, maka tentakel akan mengkerut dan masuk ke dalam cangkoknya. Selanjutnya, limauris atau celah mulut yang memiliki gigi halus atau disebut radula. Radula ini berfungsi sebagai bagian tubuh untuk memakan daun. Cara untuk mendeteksi bagian ini adalah dengan meraba mulut bekicot menggunakan ujung jari. Jadi, dapat diketahui pada sistem indera hewan moluska, khususnya kelas gastropoda pada spesies bekicot, memiliki sistem indera fotoreseptor atau tentakel panjang, kemoreseptor atau tentakel pendek, dan rimauri atau celah mulut yang memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan dengan menaburi garam pada tubuh siput, seperti pada video berikut. Tubuh siput terdiri dari cairan-cairan berlendir yang jika diberi garam, maka akan terjadi peristiwa osmosis. Perpindahan partikel terjadi dari tubuh siput yang rendah konsentrasinya menuju larutan garam yang lebih pekat. Nah, apabila siput terkena terlalu banyak garam, maka air dalam sel kulitnya bisa keluar dengan jumlah yang banyak, dan ia akan kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi dan akan mengkerut. Itulah mengapa jika siput akan mati bila ditaburi garam. Nah, itu dia penjelasan mengenai alat indera pada bekicot. Sekian video praktikum dari kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.